Karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, nutfah itu yang akhirnya dijadikan jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi segumpal daging, roh itu tak taruh situ, fanfukur roh, maka daging itu terus hidup. Tak kasih daging, tak ikat pakai otot, kasih tiang tulang, tak bungkus kulit, tak kasih rambut 9 bulan keluar. Nah, keluar ya tergantung yang bikin. Kalau yang bikin pesek ya keluar pesek, yang bikin hitam ya keluarnya hitam. Kalau yang bikin cantik sama ganteng, nah ini keluar. Lah iya kan. Nah, akhirnya itulah namanya manusia. Nah, ini punya ini. Nah, nanti sampai di sana membawa paketannya masing-masing. Makanya ya sudah lah, hidup kita ini kan pakai hard disk di sana, pakai satelit namanya Lauhil Mahfuz. Makanya manusia itu persis kayak handphone itu loh. Persis kayak handphone itu kenapa hidup? Karena ada kartunya. Dan teknologi masa depan itu teknologi langit, semua ada di langit satelitnya. Sampai nyari teman pakailah langit, pakai WA. Sampai mau beli pakai handphone online, mau ketemu temannya pakai video call gitu. Itu teknologi langit semua yang dulu di zaman Rasulullah ditunjukkan Lauhil Mahfuz. Nah, nyawa kita sama dengan kartu handphone. Kenapa kartu handphone itu hidup? Karena terhubung sama satelit kasih paketan lewat providernya masing-masing, paket internet, paket bicara, paket apa, punya program langit itu satelit. Lah makanya handphone itu bisa download program langit, terus dikirim foto, gambar, kirim. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, pakai wifi gratisan .co.id. Nah, karena kartu itu terhubung sama satelit, maka apapun kelakuan kartu tercatat sama satelit. Itu ya ada gambarnya. Ya bayar pulsa. Malam-malam sepi ya ketahuan, namanya jejak digital. Sama kan kayak manusia ini hidup punya nyawa punya paketannya masing-masing. Terus Lauhil Mahfuz punya paket namanya Al-Qur'an, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Paketan dari sana termasuk semua itu. Makanya kalau sampai ngelakuin ya ada catatannya, sampai ngerasain orang ya ada. Kan itu bisa dikirim sana kirim sini. Doakan Fatihah. Karena apa? Itulah paket langit. Yang penting kita punya paket data bisa ngirim. Kalau nggak punya ya pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawassul. Cuma gitu aja. Itulah makanya kadang kita kalau mau kirim cari pemancar, ziarah ke makam wali, petilasan itu pemancar. Sebagaimana kita ziarah ke tempat petilasan Nabi Ibrahim, cuman namanya umroh sama haji. Kalau di sini namanya ziarah wali songo. Makanya pemancar tidak boleh palsu, nggak nyampe. Nah, makanya hati-hati itu kalau bikin pemancar palsu itu milbok. Lah itu makanya yang bisa bikin, makanya pakai pemancar Nabi, pemancar Lah kenapa wali Nabi paketannya besar? Karena download. Wali itu kalau butuh apa-apa kan download kan. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini qalu tsumma istaqamu 3 tahun ya Allah. Abdul Qadir download selama tahun. Rasulullah 15 tahun di Gua Hira, paketannya besar. Nah, kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah. Makanya kita ini nggak punya paketan. Makanya kemana-mana pakai wifi gratisan. Makanya yang rajin ziarah, yang rajin rapat cari paketan. Dengan gitu, lu sebenarnya itu aja. Makanya wali itu tahu hati orang.
karena paketannya besar bisa meretas hati orang. Macam-macam sama wali dihack sampean jadi terhubung sana. Maka apapun yang kita kerjakan jejak digitalnya di Lauhil Mahfuz ada. Makanya nggak usah bingung lah kalau malaikat nyari orang mau dimatiin caranya gimana. Sherlock malaikat cari orang di Sherlock, di share live gitu aja tahuan mau di mana sampean gitu. Makanya manusia kalau mati nerima print out. Kalau print outnya bagus ya surga, kalau print outnya jelek neraka. Makanya kalau jelek ya dihapus. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhu. Dihapus gitu kan. Habis kucing kamu, astagfirullahaladzim. Ada lah Ustaz, enak lah. Nah itu kan teknologi Isra Mi'raj kan sebenarnya. Yang sekarang kita praktekin sehari-hari. Sudah. Loh makanya karena tempat kita jauh dikasih sistem online namanya sholat. Nah namanya online ya biasa sinyalnya hilangnya dia sudah biasa online. Online kan kita onlinenya jauh ke langit ketujuh pakai pemancar Ka'bah awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Terus bikin di sini online ke sana fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini susah makanya online sinyalnya hilang ya nggak usah emosi. Lah iya loh, awal-awal sahabat itu diajari online aja pusing. Dapat apa ya Rasul? Online gitu. Dapat sholat itu apa? Menyembah Allah. Gimana caranya? Ya udah kamu ikut sini aja dan tak ajari. Misalnya udahlah kamu lihat aku aja shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat aku sholat. Makanya karena sholat itu latihan pertamanya melek lihat Rasulullah. Maka kalau sholat merem itu makruh karena shollu kalau lihat Allah. Akhirnya Rasulullah depan Allah Akbar gini. Lah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar ini kena tetheringan Rasulullah masuk wifi-nya Nabi ya online. Nah yang belakang Allah ribut sama temannya. Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Karena ribuan tahun orang Mekah itu kalau beribadah ada patungnya terus tiba-tiba nggak ada apa-apa kan sulit. Allahu Akbar. Ada tuh kelihatan enggak ya karena mungkin udah terlalu malam nggak kelihatan ini. Cuman 3 lagi. Kapan lagi ya Rasul? Nanti tengah malam dikit ya. Sholli fadli syait arba aku 4 ini. Pasti kelihatan kalau 4 ya. Kelihatan enggak juga. Anis kapan lagi ya Rasul? Nanti subuh ya. Wah kalau subuh remeng-remeng pasti kelihatan. Soalnya rok atai ini kok cuma 2 nggak apa-apa pasti kelihatan agak siang ini. Enggak kelihatan juga kapan lagi. Duhur, wah kalau duhur 4 ini pasti terang. Enggak ketahuan juga. Akhirnya mogok ini sahabat yang geblok-geblok di belakang ini batui-batui itu. Susah-susah pray-pray katanya. Karena ribut di belakang Rasul nanya, kenapa kalian ribut? Susah ya Rasul, Tuhannya gak kelihatan. Apa Rasul marah? Ya enggak, cuma nanya, ya Allah umat saya gak bisa sebagian karena engkau gak kelihatan. Anda gitu aja repot. Ajari ibadah kepadaku seolah-olah lihat aku. Ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya ibadah itu seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kamu gak lihat ya yakin aku lihat kamu. Gitu ya Allah. Ya udah di belakang kata Allah sholat itu gak susah. Kalau kamu sholat berusahalah kamu lihat Allah. Kalau nanti kamu gak lihat Allah yakin Allah lihat kamu. Berarti yang penting merasa dilihat Allah ya Rasul. Ya wah kalau gitu sih gampang. Akhirnya Allah jangan gerak lihat Allah. Loh akhirnya tenang kan karena merasa dilihat Allah, jadi nggak usah pusing Allah. Ini bayangan kita kan mau menghadap Allah. Allah ini wajah tuh wajah. Nggak taunya malah lihat sarung bolong. Allah tuh sarungnya bolong.
Udah berusaha lihat Allah malah lihat sarung bolong. Nggak apa-apa, boleh. Kita lupa sama Allah, maka lihat sarung bolong boleh, ya nggak boleh itu lupa kalau dilihat Allah sehingga bolongannya yuk ada itu batal, itu jangan. Wah, ini wajah tuh wajib baru kiri tak tahunya ting 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 bakso. Ya Allah, kenapa nggak dari tadi bakso datang? Nggak apa-apa sampean dari awal sholat sampai akhir dengerin bakso itu boleh, tapi jangan lupa bahwa sampean walaupun lihat bakso itu diawasi Allah, maka jangan bergerak, jangan dua mangkok pak, lah nggak boleh kan? Ini wajah tuh aja, nggak tahunya guru aja kata, ya Allah gabahku kudana. Boleh aja sampean gitu, yang nggak boleh itu lari ngangkat apa kalau kepaksa lari ngangkat gapah nggak apa-apa, nanti diulangi lah. Itu enak tuh. Akhirnya yang pinter bisa sholat, yang badui itu juga bisa sholat. Akhirnya semua bisa sholat. Akhirnya pada tertib loh, udah pada tenang. Ya Rasul udah merasa dilihat Allah katanya. Cuman Allah melihat kita sholat itu dari mana? Dari sudut sana apa sana? Loh ya orang bayangannya biasa kan. Ya Allah, umat saya nanya engkau lihat mereka sholat dari sudut mana? Oh, udah nggak usah bilangin aja. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang nanya, katakan aku itu dekat. Ya kan, kalau mereka minta tak kasih. Dibilangin loh, berarti Allah bisa dimintain. Ya bisa. Wah, kalau gitu sholat kita minta aja. Lah akhirnya naik ke kelas 2 etikotnya, tidak lagi minta sama berhala tapi sudah minta sama Allah. Berarti sudah mengakui Allah. Nah, terus akhirnya Allah. Ya khusyuk orang minta, membawa proposalnya pasti khusyuk lah. Ketemu camat ya gak mungkin gumur-gumur begini. Ya Allah. Lah akhirnya tertib karena perasaan minta gitu kan. Nah setelah permintaannya dituruti, rindu, kangen. Karena apa? Mulai ada rasa cinta, sudah rindu. Akhirnya ya Rasul, kalau aku sih udah kangen ya, permintaanku udah dikasih. Aku pengen mendekat kepada Allah. Taqarrub, aku pengen dekat kepada Allah. Ya Allah, ini pengen dekat umat ini ya Allah. Ya sudah bilangin aja, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher. Akhirnya perasaan ingin mendekat itu muncul, mahabbah tumbuh. Ini akhirnya udah enak, orang kayak gini nggak perlu diteriaki juga udah datang, udah mulai kangen. Ya persis kayak orang pacaran disuruh datang jam 4, jam 2 udah mandi. Nah tapi terus disuruh jangan gini ya mas, jangan gondrong, ya potong rambut, kaung cinta. Jadi ya kan, nah itu orang-orang ini kelas 3 ini udah mulai jatuh cinta. Jangan ngerokok, yang nggak ngerokok. Makanya di kelas 3 ini tanha anil faksya'i wal munkar, bisa dilarang juga ini. Nah karena orang sini baru di kelas 1 ya gayanya doang, masih di kelas seolah-olah tadi itu. Itu kelas taqarrub, udah paling sekampung tinggal 5 aja udah bagus lah. Allah kangen, makanya zuhur ke asar sudah rindu, ada menjalankan sholat 2 rakaat sebelum asar. Isya sama subuh kelamaan, kangen sholat hajat, sholat tahajud. Subuh sama zuhur itu kepanjangan, udah rindu sholat duha. Ini kelas 3. Kalau di hati sampean sudah ada seperti itu, berarti sampean naik ke kelas 3. Nah setelah naik kelas 3 orang udah cinta, akhirnya menjadi budaknya, menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini makomnya orang-orang pinter. Kalau di sini ya kitabnya banyak ya, kitab hikam ilmiah kalau sudah di sini, karena kedudukan khalik sama makhluk itu sudah ilmiah, ada ilmunya banyak kitabnya itu. Menghamba tahu porsi kedudukan, akalnya paham, batinnya
mengerti. Nah itu udah nggak banyak kelas di situ, sekampung satu aja udah cukup, sekabupaten satu orang aja sudah bagus. Ini sudah menghamba, seperti lurah sama bupati itu sudah hambanya. Iya, coba lurah kubu ditelepon bupati gitu jam 1 malam, walaupun lagi kumpul sama istrinya, berhenti. Oh itu kelas hamba itu. Oh itu mau perang ya, jalan apapun udah ini kelas itu sudah serem itu. Sudah kelas hamba sama khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Lurah apa kubu ditelepon bupati itu. Pak Lurah, Pakku kesini jam 2 malam itu. Lagi mesra-mesra. Lepas berhenti. Itu kelas hamba itu. Itu Kapolsek itu atau Dandim dan Ramil itu. Ditelepon sama Panglima jam 1 malam, mau juga berhenti. Wah itu, nah orang di kelas ini udah gak banyak. Orang yang sudah gak punya pertimbangan apapun selain kepada Allah. Tapi ini kelas 4, nah sampean kan belum di situ. Nah nanti setelah itu sudah penuh dia dinamika hubungan manusia dengan Allah. Ini naik ke kelas 5. Anak indah nih abdi bilima dakarodi. Udah deh kamu terserah kamu, yang penting kamu ingat ini kelasnya para wali, saya nggak bisa jelasin karena saya belum pernah sampai situ. Berarti mana kita ini bukan di situ, kita di kelas 1, kelas seolah-olah. Makanya kalau di sawah seolah-olah pengen sholat, kalau sholat seolah-olah pengen kesawah ya sudah. Ini sholat paling ribet gitu. Jam 11:30 dipanggil masih di sawah, makanya Robana sampai ngantuk gak datang. Ada datang 2 malah rokokan di depan mas. Nah jadi capek tombo hati. Iya karena capek ya nambani hatinya dewe. Kalau udah nggak tahan baru diuruti ya jangan ya baru berangkat. Ini kelas 1. Makanya ngimami di kelas ini jangan aneh, nggak usah pakai Allah. Ini matanya masih bisa lihat imam. Nah mata kelas 1 pasti komplain, ini nyetop apa? Nggak usah pakai Allah. Boleh ngempet apa ya? Ini cerewet karena matanya belum bisa sholat, telinganya belum bisa sholat. Ini kelas 1. Jadi makanya yang kelas ini, makanya nggak usah ribut. Kalau seandainya di sini modelnya masih begitu, berarti itu baru kelas 1. Ya yang sabar. Makanya kalau masjidnya kosong separuh, nggak usah marah. Oh itu masih seolah kita udah lulusan Lirboyo, mau menyampaikan ayat yang paling bagus untuk ngimami, diprotes. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama. Coba kalau ngimami begitu, gak laku sampai komplit. Gak usah pakai itu Pak Takmir, kelamaan. Wah aku pengen malah. Ini kelas 1 ini paling susah ngomong kelas 1 ini. Nggak apa-apa seolah-olah tapi sudah masuk hitungannya orang sholat. Makanya daripada kita mikirin sampai apa enggak, kan orang bilang sampai apa enggak, udah nggak usah mikir sampai apa enggak. Akhirnya sudah kita titipkan ke Rasulullah. Cara nitipkannya gimana? Bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan mesti begitu. Nah kalau sudah dititipkan Rasulullah ya pasti sampai. Wong sholawat itu kendaraan yang nggak pernah berhenti. Wong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu mudhari itu sedang dan terus. Makanya orang kalau bacain sholawat, sholat kita pasti nyampe. Persoalan isinya kayak apa ya paketannya pasti nyampe. Ada yang campur bakso, ada yang campur gabah kudanan, ada yang campur utang, ya apa sampai.
Makanya karena nitip ke Rasulullah ya, mosok nitip kok nggak kenal, mosok nitip tiap hari kok nggak kenal. Makanya biar kenal wong bedino titip, kita bikin acara-acara bagaimana peristiwanya Rasulullah, Isra Mi'rajnya kayak apa, lahirnya kayak apa. Bukan semata-mata peringatan ulang tahun, tapi terkait biar kenal Rasulullah. Bedino titip orang kenal, dan sebenarnya itu. Nah, jadi sederhana itu orang sholat. Makanya Rasulullah di sana ya enggak kayak dulu, sholat nggak diterima. Kata siapa, emang kamu yang terima sholat? Yang terima itu Allah, yang penting datang ke masjid udah bagus. Lah iya, makanya kita paling suka kalau rombongan kan. Kalau gayanya orang Cina kalau minta sama Tuhan kan disobrok-sobrok pakai api. Kalau kita pakai bareng-bareng demo, amin, itu sampai masjid. Lah itu makanya sholat dengan berbagai macam bawaannya. Makanya jangan bawa sendiri, pasrahin imam aja. Paling enak udah tahu sholat bawa kambing, sholat bawa hutang, itu titipin ke imammu, situ aja. Makmuman itu aja, daripada sampai ribet. Lo ya sampai ketemu Kapolres saja sendirian berani sampean? Nggak berani, mesti ngajak tetangga satu PKK. Mau ketemu Allah gayanya sendiri-sendiri, udah bawaannya jelek-jelek lagi kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berangkat sendiri, titipkan makmuman. Alhamdulillah, ngirobil. Titipin imamnya aja, makmuman. Kalau telat ya lari aja. Nggak taunya imamnya sudah at-tahiyatul, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau masih kesini sampai masih boleh langsung duduk makmuman, itu masih boleh, pokoknya belum sampai di sini. Nah itu selesainya kan di sini, itu masih kehitung makmum. Cuman kalau makmuman Jumat beda, kalau terlambat cuman mendapatkan 1 rakaat, niatnya tetap Jumat tapi jalaninnya seperti sholat duhur. Itu kalau Jumatan. Zaman kemudian kehilangan satu cuma nambah 1, jangan nambah 3. Pokoknya yang penting makmuman paling enak, sampean nggak usah ribet. Jaliran makmuman. Enggak, terserah imam, terserah supir. Tapi aja suwe-suwe Loh, jadi dinamika sholat itu sebenarnya mudah. Kita aja yang ngajinya nggak dibuka ini. Jadi zaman sahabat itu juga pusing, sahabat itu. Allah. Saya sampean persis itu. Makanya akhirnya yang pintar bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Gitu. Nah itu alhamdulillah kita dikasih sistem online sama Allah. Namanya sholat. Nah tinggal sampean mau ngambil paket komplit, alhamdulillah. Kalau paket hemat berarti seminggu sekali Jumatan. Kalau paket irit ada setahun sekali lebaran gitu. Terserah, wong Allah punya kannya masing. Nggak ada masalah. Ya cuman pasti itu di mesin cuci nanti kan. Karena mesin cucinya Allah banyak, namanya neraka merek jahanam. Itu karena kita di dunia dikasih sistem online. Makanya katedral Masjidil ada pemancar utama, bukan pemancar-pemancarnya. Nah kita ini diajarkan untuk mendatangi pemancar, makam wali, makam nabi, petilasan nabi. Cuman itu kelas internasional, makanya namanya umroha. Nah, kira-kira kelas regional, kelas lokal. Itu makanya nggak boleh bikin makam palsu, petilasan palsu, itu dosa. Karena apa? Karena itu terkait dengan sistem online. Jangan sampai onlinenya ke sistem abal-abal gitu. Nah, itu makanya ketua NU harus bertanggung jawab kalau ada yang begitu-begitu. Lah iya, itu nggak boleh. Ya toh? Karena masa lalu di dalam Isra Mi'raj tidak boleh ditinggalkan.
jasa Nabi Ibrahim tetap kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim.